Saudara, kita akan bergeser ke Aceh Tengah, di mana 3 pekan pasca bencana, sejumlah daerah di Aceh masih terisolasi karena putusnya akses darat, salah satunya ada di Aceh Tengah. Dan untuk membahasnya kami terhubung melalui sambungan Zoom secara daring dengan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Selamat malam Pak Haili. Selamat malam Mbak Valen. Pak Haili, bagaimana kabar Bapak hingga hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih sehat. Alhamdulillah, harus selalu sehat Pak, demi melayani Harus masyarakat. sehat. Ya. Masyarakat. Iya Pak, sampai saat ini berapa titik di wilayah Bapak yang masih terisolasi? Terima kasih. Daerah yang terisolasi, tadi kami juga baru pulang di satu kecamatan Linge namanya. Ada 26 desa, tapi yang terisolasi masih 19 desa lagi. Tadi kami ada mengunjungi 2 desa yang sangat jauh, sulit sekali medannya. Dari kabupaten itu sekitar 4 jam. Tapi medannya longsor, sulit sekali. Kami bertemu dengan salah satu desa, desa Umang, Kecamatan Linge. Ini desanya sudah habis. Mereka pindah tempat ke salah satu tempat perbukitan. Dan di sana kita melihatnya sedih sekali. Ada 300 jiwa. Itu 9 km dari tempat dia tinggal sekarang berpindah ke tempat yang sedikit taman hari ini. Tapi kita sedih sekali. Mereka mengatakan, Pak Bupati, kalau bisa Bapak kasih kami gula. Kami sudah seminggu belum pernah minum gula. Kopi juga seperti itu. Beras ini juga sedikit. Tapi kami hadir tadi mewarnai, memberikan beberapa solusi. Tapi anak-anaknya juga, Pak, bisa nggak kami sekolah seperti biasa? Jadi anak-anaknya pun sudah bercita sedih. Dan ini kritis. Dan model ini ada 6 desa di Kecamatan Linge itu sudah habis, tidak ada lagi desanya. Sudah habis kena air sungai dan longsor. Ini di Kecamatan Linge. Kemudian ada satu kecamatan lagi, kemarin kami ada Kecamatan Rusip. Rusip itu ada 16 desa, 16 desanya rusak parah. Itu rusak berat. Rumah yang hanyut dan yang longsor lebih kurang hampir mencapai 821 rumah yang rusak berat. Dan di bawah rumah mereka adalah sungai, di atas kebun kopi adalah juga longsor. Nah, ini juga terdampak semuanya. Setelah kami kelilingi, juga ada satu desa lagi ini yang terdampak adalah 16 desa yang terisolasi. Ini belum bisa dilewati dengan jalur 2, belum bisa. Kemudian satu lagi desa Celalang, ini ada 17 desa, ini juga terdampak. Jadi jumlah desa yang terdampak sampai hari ini adalah jumlahnya 80 desa yang belum bisa dilewati dengan jalur darat, roda 2 atau roda 4. Kalaupun bisa dengan roda 2, ini cukup berat. Saya tadi melewatinya cukup berat, tidak mampu kita. Tapi mereka masih kuat. Kami masih kuat katanya. Meskipun kami kekurangan beras, kami ada kentang baru panen, nanti ini akan kami rebus. Ada jagung, nanti ini juga bisa kami rebus. Juga ada pisang, ini bisa juga. Tapi yang penting Pak Bupati dan dukungan Pak Presiden ini sudah hadir kemarin, kami sudah bangga. Nah, salah satunya syarat untuk menyalurkan itu melalui udara. Itu pun sulit sekali. Begitulah kondisi hari ini, Mbak Valen. Oke. Pak, tadi masih ada 19 desa yang terisolasi, kemudian mereka juga kesulitan bahkan untuk mendapatkan gula, kopi, dan beras saja persediaannya sedikit. Nah, ini yang sudah dilakukan Pemda untuk menyalurkan bantuan kepada warga secara cepat dan cukup kebutuhannya, itu bagaimana Pak? Dia 19 itu satu kecamatan. Kalau satu kabupaten itu 80 desa lagi. Oke, 80 desa terisolasi begitu ya Pak ya? Saya konfirmasi. Terisolasi hari ini. Oke. Karena kita jalan darat belum bisa dilalui dari 5 titik jalan nasional itu belum bisa. Kendati pun ada jalan KK, ini kan masih menggunakan uji coba roda 4 yang ada 4x4. Kalau tidak 4x4 nggak bisa juga jalan. Nah, apalagi ini hujan. Nah, pengiriman kita seperti tadi hanya sedikit. Kita membawa pakai rangsel, kita bawa ke sana hanya sedikit. Selimut kita bawa sedikit. Tapi ada titik, Pak, kami mohon butuh bubuk kopi. Itu nenek-nenek, karena dia biasa minum kopi. Nanti besok hari Sabtu saya akan hadir lagi. Itu ada sedikit tersenyum. Nah, ada bantuan juga dari kita Baitul Mal kita berikan untuk membersihkan rumahnya. Kita berikan upaya.
Nah, beras yang kita bawa hanya bisa 3 karung. 3 karung itu sekitar 30 kilo. 40 kilo, 45 kilogram. Itu yang bisa kita bawa. Karena sulit sekali. Dengan sepeda motor tadi kami ada sekitar 9, membawa barang sedikit sekali. Karena yang kita lalui ada beberapa desa. Setiap desa kita titip sedikit-sedikit seperti itu. Nah, untuk menyeberangi sebagian sungainya butuh seling. Nah, selingnya pun darurat. Tapi alhamdulillah ini sebagian sudah dibantu oleh dari Pak Kapolri, dari BNPB untuk kebutuhan seling. Itu untuk menyeberang sungai. Jadi daerah Aceh Tengah ini totalitas semua kecamatan itu semuanya cukup berat di Aceh Tengah. Bukan di kotanya, tapi di kecamatan dan di desa. Seperti itu Mbak Valen. Iya Pak Haili, ini kan beberapa waktu lalu Bapak sempat video call dengan Pak Presiden Prabowo. Apa Pak yang dijanjikan Presiden dan kemudian apakah seluruhnya ini sudah terrealisasi hingga saat ini? Kebetulan Pak Presiden kan sudah hadir di Aceh Tengah 2 hari yang lalu. Beliau sudah hadir. Beliau mengatakan kepada kami, Pak Bupati, rumah yang rusak berat itu akan kita ganti. Sementara kita berikan nanti hunian sementara. Setelah nanti dia tetap, sudah ada tempat, ini nanti akan kita bangun dengan sebutan yaitu hunian tetap. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat hari ini bangga dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan ini kami sampaikan. Dan inilah yang kami membuat keliling kepada masyarakat menyampaikan itu. Kemudian mungkin ada ternaknya, ada kebun kopi atau sawahnya, ini juga dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, hari ini masalahnya kan transportasi darat ini yang tidak bisa kita lewati dengan secara normal. Nah, kalau melalui udara ini rutin dilakukan. Itu kalau cuaca bagus. Kalau tidak bagus tidak bisa juga jalan. Tapi begitu dikirim juga terbatas, sangat terbatas. Karena 80 desa itu kan cukup banyak. Nah, ini hampir semua desa, beberapa desa lagi yang tidak terkirim. Tapi kan sudah beberapa hari. Kebutuhan mereka dengan ada sebagian 400 jumlah jiwa, ada yang 300 per desa, ada yang 500, itu kan tidak cukup. Tidak cukup sembako. Nah, sekarang mereka butuh obat lagi. Nah, obat memang ini sudah dikirim oleh Bapak Menteri Kesehatan. Nah, kehadiran Bapak Presiden ini mengoptimalkan jalan darat. Dan ini, alhamdulillah hari ini sudah bergerak. Ada salah satu jalan dari Takengon menuju Nagan Raya. Ini kebetulan ada petugas atau yang dititip oleh Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, Pak Brigadir Jenderal Ismet. Dan ini alhamdulillah berjalan. Dan hari ini sebagian petani kita sudah bisa menjual ke Nagan Raya. Cabenya sudah bisa dijual. Dan nanti bahan pokok dari Nagan Raya bisa dibawa ke Aceh Tengah. Seperti beras, BBM. Ini sedikit murah, 1 liter ada yang 30.000 BBM. 45.000. Begitu hari ini keadaan di Aceh Tengah. Baik, berarti memang pembangunan infrastruktur itu termasuk juga hunian sementara ini juga akan dibangun meskipun itu dalam proses ya Pak. Tapi saya ingin memastikan bahwa 80 desa yang terisolasi itu setiap hari selalu menerima bantuan meskipun lewat jalur udara ya Pak ya? Tidak semua. Kan satu hari terkadang melalui pesawat udara kan 5, 6 penerbangan yang dikirim itu pun lihat cuaca. Nah, kalau 6 dengan bagi 80 kan beberapa hari. Nah, lewat darat terkadang kita kirim juga dengan gotong royong, tapi tidak maksimal. Baik ya. Tidak maksimal. Tapi kita pastikan mereka harus makan. Meskipun kita pastikan seperti itu. Betul. Baik. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di program Kompas Malam. Semoga bantuan terus tersalurkan dan tidak ada keluhan lagi di masyarakat dan kesehatan tetap yang utama. Terima kasih sudah terus memantau kesehatan dan juga kebutuhan masyarakat warga Bapak. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.